warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ahsani ila yaumiddin. Baiklah, kita masuki perkuliahan kita hari ini, yaitu membahas tentang pembatal keimanan yang termasuk di dalamnya syirik, kufur, dan nifak. Sebelum memasuki perkuliahan kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa agar perkuliahan kita hari ini berjalan dengan baik. Mari sama-sama kita membaca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihah. Amin. Saya Anissa Rizkia, mahasiswa IAIN Langsa, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Hai teman-teman, saya akan menjelaskan tentang syirik. Apa yang ada di benak Anda tentang syirik? Menurut bahasa adalah asyarka yusyriku syirka syirkatan, yang artinya memberikan bagian sedikit atau lebih pada zat atau makna. Syirik menurut istilah adalah anggapan atau perbuatan menyekutukan Allah pada makhluk lain, seakan-akan ada yang lebih kuasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik. Ada dua tingkatan syirik, yaitu syirik kecil dan syirik besar. Macam syirik kecil yaitu yang pertama syirik zahir atau nyata, yaitu syirik dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Dalam bentuk ucapan contohnya dia bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu syirik kafi. Syirik kafi adalah syirik dalam bentuk niat dan keinginan. Contohnya seperti dia ingin dilihat dan dia ingin didengar oleh orang lain. Macam-macam syirik besar. Yang pertama yaitu syirik doa. Syirik doa adalah di samping dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu syirik niat. Syirik niat adalah keinginan dan tujuan yang menunjukkan suatu ibadah untuk kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Yaitu syirik ketaatan. Syirik ketaatan yaitu mentaati selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat adalah syirik mahabbah, kecintaan, yaitu menyamakan selain Allah dalam hal kecintaan. Kita akan masuk pembahasan tentang bahayanya perbuatan syirik. Di antaranya adalah yang pertama, syirik adalah dosa besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pelaku syirik tidak akan masuk surga. Yang ketiga, menghancurkan seluruh amal. Dan yang keempat adalah kekal di dalam neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena persekutuannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Nurul Makfirah, mahasiswa IAIN Langsa Prodi PGI, ingin menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang kufur. Kufur menurut bahasa berarti menutupi. Namun jika menurut syara, kufur berarti tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Jika seseorang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan cara mendustakan atau tidak mendustakannya, seseorang tersebut sudah dikatakan kufur atau mengkufuri keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, kufur terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar sangat berbahaya. Kenapa? Karena dapat menyebabkan seseorang keluar dari Islam atau murtad tanpa ia sadari. Jadinya kufur besar ada 5 jenis, yaitu yang pertama, mendustakan Allah dan segala kebenaran yang datang darinya. Yang kedua, sesungguhnya ia membenarkan, tetapi tidak mau dan sombong untuk mengakuinya. Yang ketiga, itu keraguan-raguan kepada Allah. Yang keempat, berpaling dari peringatan Allah.
Dan yang kelima itu perbuatan nifak. Dan yang kedua itu kufur kecil. Kufur kecil adalah kufur yang tidak sampai menyebabkan seseorang keluar dari Islam dan berupa dosa-dosa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Derajat dosa-dosa kufur ini lebih rendah daripada kufur besar, tetapi keduanya harus sama-sama dihindari. Contoh kufur kecil ialah kufur nikmat yang pertama, dan yang kedua itu membunuh sesama manusia atau sesama muslim, dan yang ketiga itu bersumpah dengan selain nama Allah. Larangan berbuat kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara jelas melarang umatnya untuk berbuat kufur di dalam hidupnya. Hal ini dibuktikan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 38 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulli khawanin kafur. Yang artinya, sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat. azab bagi orang-orang yang berbuat kufur. Orang-orang yang berbuat kufur besar akan kehilangan keislaman dan pahala yang telah ia perbuat. Jika ia meninggal dalam keadaan belum bertobat, maka ia akan kekal di dalam neraka. Sedangkan orang yang melakukan kufur kecil tidak kehilangan keislaman dan pahala yang telah ia perbuat. Allah juga memerintahkan untuk bertaubat dengan syariat Islam. Dalam Islam, pelaku kufur besar harus dijauhi. Kenapa? Agar tidak memberikan pengaruh buruk. Sedangkan pelaku kufur kecil hanya dibenci saja kejahatannya, bukan pelakunya. Namun jangan pernah sepelekan kufur kecil. Mari kita ambil pelajaran dari Qarun, yang kufur nikmat setelah Allah berikan ia harta dan ilmu yang sangat berlimpah. Lalu ia akhirnya ditenggelamkan bersama harta-hartanya ke dalam bumi. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur, bukan orang-orang yang kufur. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Hairul Fatana, mahasiswa Prodi PGMI Unit 4. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga tentang nifak. Nifak berasal dari kata nafiko al-yarbu, yaitu lubang hewan sejenis tikus. Lubang ini ada dua, ia bisa masuk dari lubang yang satu dan kemudian keluar dari lubang yang lain. Demikianlah gambaran orang-orang munafik. Satu sisi menampakkan keislamannya, namun di sisi lain ia amat kafir dan menentang agama Islam. Perbuatan nifak adalah perbuatan yang menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan tindakan dan ucapan. Pada hakikatnya, perbuatan ini adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perilaku, dan ucapan. Pelaku perbuatan nifak ini disebut munafik. Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Yang artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Diberikan menjadi dua. Yang pertama nifak i'tiqadi dan yang kedua nifak amali. I'tiqadi adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Nifak amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Berapa bahaya perilaku nifak? Yang pertama menjadi orang yang munafik, yang kedua menjadi orang yang sombong, yang ketiga dijauhi masyarakat, dan yang terakhir mendapat dosa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ارجعي إلى ربك راضية 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 مرضية.
Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Ilal liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarahku persembahkan, terus fokus satu titik.